Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ikhwati fillah, para pendengar yang Allah muliakan, pada malam hari ini insyaallah taala saya akan membahas tentang masalah yang penting dalam hal yang ada hubungannya dengan Al-Qur'anul Karim, yaitu tentang masalah al-istishfa bil Qur'anil Karim, berobat dengan Al-Qur'anul Karim atau Al-Quran sebagai obat. Dan masalah ini sangat banyak sekali cabangnya, karena nanti akan berhubungan dengan apa yang dimaksud dengan sakit, kemudian jenis-jenis penyakit dan penyembuhannya, kemudian juga ada hubungannya dengan masalah as-sara', artinya orang kemasukan jin, ya. Juga ada hubungannya dengan masalah ruqyah, ya, bagaimana ruqyah yang benar dan bagaimana ruqyah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, dan bagaimana dengan ruqyah yang bid'ah, ya. Kemudian juga banyak diantara manusia yang meninggalkan istishfa, ya, meninggalkan obat dari Al-Quran, kemudian malah lari ke dukun, ke dajjalin untuk meminta obat dan bertanya tentang obat dari penyakitnya. Ada muqaddimah yang sangat bagus sekali, atau perkataan yang sangat bagus sekali yang disampaikan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani As-Salafi hafizahullah ta'ala dalam kitab Min Kulli Suratin Faidah pada halaman yang ke-29. Beliau tatkala berbicara tentang suratul Fatihah, tentang istimaluha ala syifa'il qulub wa syifa'il abdan, bahwa surat Al-Fatihah ini mencakup syifa'ul qulub dan syifa'ul abdan. Beliau berkata bahwa khalaqallahu al-insana dha'ifa, Allah menciptakan manusia adalah dha'ifa, lemah. Jadi kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah ciptakan manusia dengan keadaan lemah ini? Tentunya ada rahasia yang di situ kita mesti mengetahui dan menyadarinya. Beliau katakan, litaqwa silatuhu bil qawiyyil matin subhanahu. Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah agar silat atau hubungan seseorang, hubungan manusia tersebut menjadi kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. Karena tatkala dia menyadari bahwa seseorang menyadari bahwa dirinya lemah, maka dia akan meminta kekuatan dari zat yang maha kuat, yang maha kokoh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fayatlubuhu 'inda ad-dha'f, maka dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dha'f, tatkala lemah ini. Wa yasta'inu bihi 'inda al-'ajz, dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala lemah.
wastabinu bihi at-tariqa indati, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-istibanah, artinya jalan yang lurus tatkala atau diterangi jalan tatkala dia tersesat. Dia meminta kepada Allah hidayah kepada jalan yang lurus dan tidak tersesat. Bahkan kata beliau, manusia akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapangnya, sebagaimana dia akan menyebut dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempitnya. Dan di antara lemahnya seseorang, kata Syekh, wa kana min dha'fil insani inzi'aju qalbihi wa ittirabuhu wa wahsyatuhu, ya, adalah di antara lemahnya seseorang adalah hati seseorang tersebut yang bergoncang, terkadang-kadang mendapat benturan dari musibah sehingga hatinya itu ittirab, bergoncang dan sempit dan seterusnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan zikrahu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam zikir kepada Allah Jalla wa Ala, tatkala hati ini goncang dan sempit, ada tumakninah dan ketenangan di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya orang-orang yang beriman dan yang tenang hati mereka tatkala berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi, ketahuilah hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub, hati-hati menjadi tenanglah. Ya, Allah dalam ayat yang mulia ini berkata, ala bi dzikrillah, ketahuilah dengan berzikir, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan menjadi tenang. Sedangkan kita tahu Allah habarkan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anbiya ayat 50, bahwa Al-Quran adalah bagian daripada zikrullah, sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, wa hadza zikrun mubarakun anzalnahu, ini adalah zikir yang diberkahi, yang kami menurunkannya. Afa antum lahu munkirun, apakah kalian mengingkarinya? Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini berfirman bahwa Al-Quran adalah zikir, wa hadza zikrun mubarakun, zikir yang penuh dengan keberkahan. Bahkan aslu zikri, kata Syekh Abdul Malik Ramadhani rahimahullah ta'ala, bal huwa aslu zikir, bahkan Al-Quran adalah aslu zikir. Al-Quran adalah asal daripada zikir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra, inna nahnu nazzalna adzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr. Allah sebutkan dengan alif lam di sini. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang menjaga Al-Quranul Karim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quranul Karim adalah syifa lil qulub, obat bagi hati. Dan Al-Quran adalah syifa, Al-Quran adalah obat, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara, yang artinya, dan kami menurunkan Al-Quran yang dia itu merupakan syifa, merupakan obat, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi kaum mukminin, wa la yazidul zalimina illa khasara. Di dalam surat Al-Isra ayat 82 ini
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Shifaa'un wa rahmah." Menunjukkan tentang sifat dari Al-Qur'an adalah syifa. Adapun kalimat min Al-Qur'an di sini bukan min litab'id, akan tetapi min lil jins. Jadi artinya wa nunazzilu minal Qur'an itu bukan dari Al-Qur'an atau di antara Al-Qur'an. Terjemahannya bukan di antara Al-Qur'an, tetapi min di sini adalah min lil jins, artinya jenis Al-Qur'an semuanya adalah syifaun wa rahmatun lil mu'minin, merupakan syifa, obat, dan merupakan rahmat bagi kaum mukminin, bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang betul yakin kepada Allah Jalla wa Ala dan kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian masalah selanjutnya, para pendengar Allah muliakan, adalah tentang anwa'ul marad, jenis penyakit. Dan ini juga disebut oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani dalam halaman yang 30 dari kitab Min Kulli Suratin Faidah. Beliau menukil perkataan Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa di dalam kitab Zadul Ma'ad tentunya, bahwa yang namanya sakit, al-marad, jenis penyakit itu ada dua. Jenis yang pertama adalah maradu al-qulub. Jenis yang kedua adalah maradul abdan. Penyakit yang jenis pertama adalah sakit al-qulub, sakit qalb, ya, sakit hati. Hati yang sakit, artinya rohaninya sakit. Al-qalb, orang sering bilang rohaninya sakit, tetapi sini al-qalb. Yang kedua maradul abdan, sakit dari sisi badan, jasmani. Ini dua jenis penyakit. Dan jenis yang pertama yaitu sakit al-qalb, sakit hati, itu terbagi dua. Ada yang maradus syubhatin wa syak. Yang kedua adalah marad syahwatin wa ghai. Penyakit hati terbagi dua. Yang pertama penyakit syubhat dan syak, keraguan. Dan yang kedua adalah penyakit syahwat. Dan ini semua ada di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang maradus syubhah, jenis penyakit hati yang pertama itu maradus syubhah, dalam beberapa ayatnya, di antara surat Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada marad, ada sakit, dan Allah menambahkan sakitnya. Marad di sini adalah marad syubhah wasyak. Marad ini menimpa kepada kaum munafiqin di kalangan umat ini. Juga di dalam ayat yang ada dalam surat An-Nur ayat 48 dan 50, Allah Jalla wa'ala berfirman tentang orang yang diseru untuk berhukum dengan hukum Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tetapi orang tersebut aba wa'rad, orang itu berpaling dan tidak mau berhukum dengan hukum Al-Quran dan sunnah. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 48 dan 50, wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Apabila mereka diseru kepada Allah, artinya untuk berhukum dengan Al-Quran, dan kepada Rasulnya agar menghukumi di antara mereka, ternyata kelompok dari mereka berpaling. Wa iyyakul lahumul haq ya'tu ilaihi mud'inin. Surat An-Nur ayat 48. Dikatakan oleh Allah, tetapi jika keputusan itu untuk kemaslahatan mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Afi qulubihim marad, apakah ada dalam hati mereka itu penyakit?
amirtabu, atau apakah mereka itu ragu-ragu, am yakhafuna ay yahifallahu alaihim wa rasuluh, atau karena takut kalau Allah dan Rasulnya berlaku zalim kepada mereka. Bal ulaika humuz zalimun, sebenarnya mereka lah orang-orang yang zalim. Di dalam ayat ini Allah katakan afi qulubihim marad, dalam hati mereka, apakah dalam hati mereka itu marad? Artinya marad asyubhat, asyubha. Kemudian juga ayat-ayat yang lain, dan ini merupakan maradu asyubhati wasyukuk, sakit hati, penyakit hati jenis yang pertama, yaitu penyakit syubhat yang ada dalam hati dan keraguan yang ada dalam hati kaum munafiqin. Adapun penyakit hati jenis yang kedua dari penyakit hati adalah maradu syahwa. Maradu syahwa, penyakit syahwat. Penyakit syahwat ini Allah sebutkan di antara dalam surat Al-Ahzab ayat 32. Allah katakan, ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Di dalam surat Al-Ahzab Allah Jalla wa Ala menjelaskan kepada kita tentang bagaimana bahwa orang yang ada dalam marad dalam hatinya tatkala mendengarkan perkataan wanita, ya, Allah sebutkan kalimat marad di sini, fi qalbihi marad, ini adalah penyakit syahwat. Al-Ahzab ayat 32, ya. Allah katakan, ya nisa'an nabi, wahai istri-istri nabi, lastunna ka ahadin minan nisa, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, ya. Ini taqaitunna, apabila kamu bertakwa, fala takhda'na bil qaul, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara. Fala takhda'na bil qaul artinya dengan sikap yang menimbulkan suara-suara yang lembut, ya, atau suara-suara yang menimbulkan orang yang sakit hatinya ini yatma. Di sini dikatakan oleh Allah, fala takhda'na bil qaul, ya. Jangan kamu menunduk atau janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga kata Allah fayatma alladhi fi qalbihi marad, sehingga orang yang ada dalam penyakit dalam hatinya berkeinginan. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah dengan perkataan yang baik. Wa qulna qawlan ma'rufa. Ayat ini adalah berbicara tentang marad asyahwa, ya. Marad ini marad syahwa, artinya penyakit syahwat, yaitu maradu asyahwa, maradu syahwatu zina, syahwat zina, ya. Baik. Adapun maradul abdan, jenis penyakit yang kedua, maradul abdan, itu banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antara tentang ayat yang berhubungan dengan jihad, orang yang punya marad, orang yang punya sakit, tidak ada harad, tidak berdosa untuk tidak berjihad. Juga dalam masalah haji, juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah 196. Juga dalam masalah saum, Allah sebutkan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit, maksud di sini ada sakit al-abdan, penyakit badan, dan seterusnya. Ini tentang masalah penyakit. Saya ulangi bahwa penyakit itu terbagi dua. Ada maradul qulub, marad hati atau penyakit hati, dan yang kedua adalah penyakit al-abdan. Adapun penyakit hati terbagi dua, yaitu marad asyubha, dan yang kedua adalah marad asyahwa. Marad syubhat atau penyakit syubhat, dan yang kedua adalah syahwat. Dan semuanya, baik maradul qulubi wa maradul abdan, disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam Al-Quranul Karim. Permasalahan yang ketiga yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan ini adalah tentang sikap seorang muslim dalam menanggapi penyakit, ya.
Apabila kita melihat syariat Islam yang indah, yang Allah turunkan untuk kemaslahatan manusia, dan seorang muslim memahami syariat ini dan membaca tentang ayat-ayat yang atau nas-nas yang berhubungan tentang penyakit, maka ada beberapa hal yang mesti kita ketahui sikap kita kepada penyakit atau anggapan kita terhadap sakit. Yang pertama, bahwa sakit itu adalah bisa sebagai uqubah, artinya bisa sebagai iqab, sanksi Allah terhadap seseorang atau terhadap kita. Atau yang kedua, al-marad, penyakit yang Allah berikan kepada seseorang bisa juga sebagai kafarah, sebagai kafarat untuk menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, bahwa penyakit itu adalah bisa juga dia sebagai mengangkat manzilah, mengangkat kedudukan seseorang, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi darajatnya dan manzilahnya, orang itu diangkat oleh Allah Jalla wa Ala. Dan yang pertama, bahwa penyakit bisa juga sebagai uqubah, sebagai iqab dari Allah Jalla wa Ala, itu bisa dilihat dari surat Asy-Syura ayat 30. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Yang artinya, dan tidaklah musibah, tidak ada musibah yang menimpa kalian maka melainkan adalah hasil perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Fabima kasabat aydikum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala banyak memaafkan dosa-dosa kita. Di sini kita tahu, apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkan, maka binasalah semua manusia. Berapa banyak dosa yang dilakukan oleh kita, oleh manusia, dan taksir, kelalaian yang dilakukan oleh manusia, ya, dan Allah katakan wa ya'fu an katsir. Allah katakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apa saja yang menimpa kalian berupa musibah. Musibah di sini luas. Di antara adalah sakit. Ya. Fabima kasabat aydikum. Maka itu hasil dari perbuatan kalian, perbuatan tangan kalian. Dan Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala berkata di dalam tafsirnya bahwa beliau berkata, "Ay mahma asabakum ayyuhan nas minal masaibi fa innama min sayyi'atin taqaddamat lakum wa ya'fu an katsir." Al-Imam Ibnu Katsir berkata, musibah apa saja yang menimpa kalian wahai manusia, maka tentunya itu adalah dari keburukan-keburukan yang kalian miliki, artinya perbuatan buruk yang telah kalian perbuat, dan Allah Subhanahu wa taala itu telah banyak mengampuni kalian. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alaiha min dabah." Seandainya Allah mengazab, menyangsi manusia dengan sebab seluruh kezaliman mereka, niscaya Allah tidak akan sisakan makhluk satupun di atas muka bumi ini. Ini masalah yang pertama. Dan penyegeraan sanksi Allah Jalla wa'ala di dunia, perlu kita ketahui, ini adalah merupakan fadlullahi wa rahmatih, tentunya merupakan rahmat Allah Jalla wa'ala kepada orang itu, kepada hamba-hambanya yang beriman. Karena hal ini lebih baik daripada keburukan-keburukan itu akan dikumpulkan di akhirat nanti, kemudian banyak sekali sehingga orang tersebut dilemparkan dalam api neraka, wal a'yadzu billah. Dan tentunya hal ini juga bukan berarti kita berharap bahwa kita ini
ingin sakit, untuk karena sebab itu. Tetapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan, ya. Tetapi apabila ditimpa dengan sakit, maka bersabar, dan hendaknya kita mengetahui itu adalah rahmat Allah Jalla wa Ala dan keadilannya. Baik. Jenis yang kedua, bahwa penyakit itu juga bisa merupakan kafarah, artinya penghapus dosa. Penghapus dosa. Dan ini perlu kita sadari dan pahami betul-betul bahwa Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam pernah bersabda dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, dalam hadis riwayat Bukhari nomor ke-5640, beliau bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslima, wa fi riwayatin ma min waj'in aw marad yusibul mu'mina illa kaffarallahu biha anhu hatta syauka yushakuha." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada musibah apapun, dalam riwayat yang lain, ya, tidak ada musibah apapun yang menimpa seorang muslim. Dalam riwayat yang lain, tidak ada penyakit yang menimpa seorang mukmin illa, melainkan kaffarallahu biha anhu, melainkan Allah akan menghapus dosa orang tersebut dengan musibah tersebut atau dengan penyakit tersebut. Walaupun syauka, ya, walaupun duri yang menancap pada tubuhnya, dengan duri tersebut Allah akan hapuskan dosa orang mukmin tersebut. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Bukhari pula, dari hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha khatayahu." Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghabarkan kepada kita, beliau berkata, tidaklah seorang muslim ditimpa dengan nasab. Nasab di sini artinya ta'ab, kecapean, kelelahan. Wala wasab, wasab di sini artinya marad. Juga tidaklah dia ditimpa dengan penyakit. Wala ham, wala huzn, wala adha, wala gham. Juga tidak ditimpa dengan kesusahan, kesedihan, dengan duka cita, dengan penyakit. Walaupun yang namanya duri yang menancap pada tubuhnya, melainkan kaffarallahu biha khatayahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya, Dan hadis tentang masalah ini itu ada beberapa hadis dan banyak tentunya, dan penjelasannya juga banyak sekali dijelaskan oleh para ulama, di antara Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari. Tapi untuk menyingkat waktu saya tidak bacakan, ya, karena panjang. Kita masuk ke masalah yang ketiga, bahwa al-marad, penyakit, juga bisa menjadi manzilah atau darajah, atau mengangkat derajat seseorang. Dengan Allah menguji seseorang dengan sebuah penyakit, Allah akan mengangkat orang tersebut, derajat orang tersebut. Di antara hadis yang menjelaskan masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaqul idza ibtalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awwatuhu minhum al-jannah." Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, beliau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
apabila aku menguji hambaku dengan dua hal yang dia cintai, dengan habibataihi, dengan dua kekasihnya. Kekasihnya di sini adalah maksudnya adalah ainaihi, dua matanya. Ya, artinya dibutakan matanya. Fasabara, kemudian orang ini sabar, maka aku ganti dia dengan surga. Aku ganti dengan jannah. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam juga bersabda dalam hadis yang sanadnya hasan, man u'tiya fasyakar, barang siapa yang diberi anugerah kemudian dia bersyukur, wa betuliya fasabar, dan diuji kemudian bersabar, wa zalama fastaghfar, dan apabila dia menzalimi dirinya sendiri kemudian dia beristighfar, wa zulima faghfar, kemudian dizalimi tetapi dia mengampuni, memaafkan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menghabarkan kepada kita bahwa orang yang mati karena penyakit perut, maka dia adalah orang yang syahid. Al-mabtunu syahid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sakit perut, dia adalah orang yang syahid. Ini diantara masalah yang mesti kita ketahui, bahwa penyakit di dalam kacamata syariat Islam itu yang pertama bisa sebagai ukubah, sanksi dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang dilakukannya dari maksiat dan dosa-dosa yang dengannya Allah tegur agar kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Yang kedua, bisa sebagai kafarah, bisa sebagai penebus dosa, penghapus dosa. Dan yang ketiga, atau mengangkat derajat seseorang lebih tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang selanjutnya yang ingin saya bahas di sini adalah masalah al-amru bitadawi. Hukum atau perintah untuk berobat. Ya. Islam menganjurkan kita untuk berobat tentunya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan obat dari seluruh penyakit. Karena kita lebih yakin dengan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dari Jabir radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah bersabda, likulli da'in dawa'un, bagi setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Fa idza usiba dawa ad-da' bara'a bi'idznillah azza wa jal. Apabila obat ini betul-betul mengenai penyakit, maka dia akan sembuh dengan izin Allah azza wa jal. Hadis riwayat Muslim, ya. Dan juga dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu shifaan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah penyakit melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan obatnya. Ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu shifaan. Juga di dalam hadis yang lain, dalam hadis yang sanadnya sahih, bahwa dari Usamah ibn Shuraik, beliau berkata, kuntu indan Nabi, aku pernah di samping Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian datang seseorang Arab, atau ja'atil Arab, bukan seseorang ya, datang beberapa orang Arab Badui, dan mereka bertanya kepada Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam, ana tadawa, apakah kita boleh berobat? Kemudian Nabi berkata, na'am ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, na'am, ya, tadawaw, berobatlah kalian. Fa inna Allah azza wa jalla lam yada' da'an illa wada'a lahu shifa' ghaira da'in wahid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan
penyakit melainkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan obatnya kecuali satu penyakit. Qalu, mereka bertanya, wa ma huwa? Apa itu? Kemudian Nabi berkata, al-haramu. Al-haramu artinya penyakit tua, ya. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW pun bersabda, Inna Allah lam yunzil da'an illa anzalahu lahu shifaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit melainkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan obatnya. Alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Yang mengetahuinya dia mengetahui, dan orang yang tidak mengetahuinya pun tidaklah mengetahuinya, ya. Masalah jenis obat dari jenis-jenis penyakit itu kita mengetahui dari perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau berkata dalam Fathul Bari bahwa at-tibbu naw'an, obat itu ada dua, berobat ada dua. Tibbul qulubi wa mu'alajatuhu, mengobati hati, ya, dan mengobati jasad. Kalau mengobati hati, kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, adalah khasatun wa musallamatun bima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an Rabbih subhanahu wa ta'ala. Mengobati hati, penyakit hati, tidak ada cara melainkan khusus dan diserahkan kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Rabbnya azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, perlu kita ketahui bahwa apabila seseorang memiliki penyakit hati, tidak ada cara, apakah itu marad bukan pakai qalqalah, ya, maradu asyubuhat atau maradu syahwat, itu dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang dibawa oleh Rasulullah dari Rabbnya, dari Rabbul Alamin, ya, yaitu dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Apabila seseorang sakit hati atau memiliki penyakit dalam hatinya, maka tidak ada obat melainkan kembali kepada Al-Quran atau Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, bukan kepada selain keduanya, bukan kepada musik-musik, nyanyian-nyanyian atau sejenisnya, permainan-permainan yang melalaikan hati, yang orang bilang ini adalah obat hati, tetapi ternyata semakin menambah penyakit hati dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menimbulkan kemunafikan dalam hati seperti rumput yang tumbuh di kala musim hujan. Yang kedua adalah tibbul jasad, ya, cara mengobati jasad. Itu tentunya kata Al-Hafidh Ibnu Hajar ada dua, dengan apa yang dibawa oleh Nabi secara manqul, ya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara ruqyah dan berdoa, atau dengan yang kedua itu wa minhum ma jaa an ghairihi sallallahu alaihi wasallam wa walibuhu raji' ila tajribah, ya. Yang kedua adalah dengan dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan biasanya didasari dengan tajribah, dengan hasil tajribah, artinya pengalaman, ya. Dan dengan tajribah ini ada dua.
dengan tajribah ada dua. Yang pertama yang tidak membutuhkan fikir dan nazar, seperti orang lapar, orang haus, maka obatnya adalah makanan minum. Atau dengan yang membutuhkan pemikiran dan nazar, membutuhkan pembahasan dan membutuhkan mengetahui asbab dan alamat, tanda-tanda dari penyakit ini bisa diketahui, dan ini mahir diketahui oleh para dokter tentunya, penyakit abdan ini. Maka kembalinya kepada dokter, dilihat dari suhu panas dan dinginnya dan seterusnya. Nah, adapun masalah selanjutnya yang saya bahas adalah hukum berobat. Hukum berobat apakah mubah atau mustahab atau wajib? Para ulama rahimahullah ta'ala telah berbeda pendapat, ya. Di antara pendapat Al-Imam Ahmad dan beliau berpendapat bahwa berobat hukumnya mubah, wa tarkuhu afdal, meninggalkannya afdal karena lebih tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua dipegang oleh Al-Imam pendapat Syafi'iyah, ya, adalah mustahab atau wajib, ya. Bahkan Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim itu merupakan mazhab mereka, mazhabnya Syafi'iyah, ya. Dan jumhur salaf dan amatul khalaf itu seperti itu. Dan berkata Imam Nawawi, wa mazhabu Abi Hanifah annahu muakkad hatta yudani bihil wujub, ya. Berobat itu sesuatu yang muakkad, bahkan dekat ke wajib. Adapun mazhabnya Imam Malik rahimahullah taala, itu kata beliau sama saja. Berobat, ya, yastawi fi'luhu wa tarkuhu. Ya, yastawi fi'luhu wa tarkuhu artinya mubah. Baik. Masalah yang masalah yang terakhir, ya, adalah masalah Al-Quran ilajun wa shifa. Al-Quran adalah ilaj, obat, dan shifa. Ilaj, obat, dan shifa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 82, "Nunazzilu minal Qur'ani wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Quran, artinya seluruh Al-Quran itu adalah merupakan syifa, obat, dan rahmat bagi kaum mukminin. Dalam surat Yunus ayat 57 pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur." Telah datang mau'izah dari Rabbmu, syifa lima fis sudur, obat bagi apa yang ada dalam dada, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, juga hidayah dan rahmat bagi kaum yang beriman. Al-Quran adalah syifa, sebagaimana perkataan ulama, asy-syifa'ut tam min jami'il adwa'il qalbiyyati wal badaniyah, adalah obat yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan badan, ya. Tetapi perlu diingat bahwa butuh adanya keyakinan yang mantap bagi seseorang yang berobat dengan Al-Quranul Karim. Baik. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata atau pernah memiliki pengalaman tersendiri, ya. Kata beliau di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa tentang tatkala beliau sakit, ya, dan berbicara tentang surah Al-Fatihah, kata beliau, wa huqqa li suratin tashtamilu ala hadaini syifa'ain al-abdan wal arwah, merupakan hak bagi sebuah surat yang mencakup dua jenis penyembuhan untuk badan dan untuk ruh,
ayastashfi biha min kulli marad, hendaknya mengambil obat dari surat Al-Fatihah ini dari segala macam penyakit. Kata beliau, walaqad jarrabtu dzalika fi nafsi wa fi ghairi umuran ajibatan. Dan aku telah mencoba hal tersebut pada diriku dan pada selainku, dan ada perkara-perkara yang ajib, perkara-perkara yang sangat menakjubkan. Kata beliau, wala siyama fi muddati al-maqam bi Makkah fa innahu kana ya'ridu li alamun muz'ijah bihaythu takadu taqta'u al-harakata minni fi at-tawafi fa ubadir ila qira'atil Fatihah. Beliau berkata, apalagi tatkala tinggalnya aku, berdiamnya saya tinggal di kota Mekah, ya, pernah satu saat datang rasa sakit yang mengganggu menimpa diriku, di mana hampir membuat aku tidak bisa bergerak, sehingga aku tidak bisa tawaf, artinya susah untuk melakukan tawaf. Maka aku bersegera untuk membaca surat Al-Fatihah, meruqyah diriku dengan membaca surat Al-Fatihah. Wa amsahu biha ala mahalli al-alam, dan aku usapkan surat Al-Fatihah ini, ya, dengan ruqyah Al-Fatihah ini di tempat yang sakit. Kata beliau, faka'annahu hasatun tasqut, seakan-akan ada di situ hasat, ada kerikil-kerikil yang berjatuhan. Walaqad jarrabtu dzalika marratin adidah, atau walaqad jurribat, atau walaqad jarrabtu dzalika marratin adidah, dan aku telah mencoba hal itu beberapa kali, ya. Inilah salah satu pengalaman yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, dan kita mengetahui ini merupakan sesuatu yang ma'ruf dan hal yang masyhur. Dan kita juga mengetahui bahwa di antara obat yang paling bermanfaat untuk penyakit adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim, perkataan beliau bahwa ad-du'a min anfa'i al-adwiyah, doa adalah obat yang paling bermanfaat. Dan beliau berkata wa huwa aduwwul bala, dan doa adalah merupakan musuhnya bala, musuhnya penyakit, musuhnya musibah. Wa yadfa'uhu wa yu'alijuhu, ya, bisa mengusir dan mengobati. Wa yamna'u nuzulahu, mencegah turunnya bala. Wa yarfa'uhu, dan bisa mengangkatnya. Au yukhaffifuhu idza nazal, atau meringankan apabila turun atau datang. Wa huwa silahul mu'min, dan dia merupakan silahnya mukmin, silah, senjatanya orang yang beriman, ya. Kama rawal Hakimu min hadis Ali ibn Abi Talib, sebagaimana Al-Imam Hakim meriwayatkan dari hadis Ali bin Abi Talib secara marfu', inna du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Sesungguhnya doa adalah senjatanya orang yang beriman, dan imadnya din, tiangnya agama, dan cahaya langit dan bumi. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ini adalah hadis, ya, yang, tetapi hadis ini hadisnya maudhu', hadis yang tadi disebutkan, inna du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Adanya hadisnya maudhu', disebutkan oleh Al-Albani dalam silsilah al-hadits ad-dha'ifah, bisa dilihat pada nomor 179. Dan kita mengetahui bahwa, tetapi intinya bahwa doa adalah merupakan obat yang paling bermanfaat, obat yang paling bermanfaat. Baik, dari sini kita mengetahui, para pendengar Allah muliakan, bahwa Al-Quranul Karim adalah syifa, sebagaimana ayat yang sudah saya sampaikan, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan Al-Quran berupa obat dan rahmat bagi kaum yang beriman.
Wallahu a'lam bishawab. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan tentang masalah yang ada hubungannya tentang berobat, ya. Dan kita akan berbicara tentang mungkin as-sara, kemudian tentang ruqyah, karena penting sekali, karena banyak sekali orang-orang yang sekarang ini menjadikan ruqyah sebagai permainan, dan ruqyah bisa sebagai ladang untuk mencari rezeki dan seterusnya, atau ruqyah ada yang mukhalafat, ya, ada yang menyelisihi syariat, seperti untuk menyingkat waktu ada jamaah ditidurkan dalam satu ruangan kemudian diruqyah dalam satu kali ruqyah. Ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, sampai sini barangkali wallahu alam bishawab.